Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Kita akan membahas konsep serta soal dan pembahasannya. Hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi dinotasikan dengan L dengan satuan kilogram kali meter pangkat 2 per sekon. Nah, pada gerak rotasi, momen inersia merupakan analogi dari massa dan kecepatan sudut yang merupakan analogi dari kecepatan linear itu sendiri. Maka rumus momentum sudut untuk gerak rotasi dapat dituliskan L sama dengan R dikali P, di mana P itu bisa kita ganti dengan persamaan M kali V. M kali V, dan V di sini V bisa kita ganti dengan persamaan W kali R, omega kali R. Di sini kalau kita menjabarkan rumusnya L sama dengan R dikali P sama dengan R dikali, kita ambil yang ini ya, rumusnya M kali V sama dengan R dikali M dikali, kita ganti V dengan omega kali R. Omega kali R. Nah, rumusnya bisa menjadi R kali R sama dengan R pangkat 2 dikali M dikali dengan omega dikali dengan kecepatan sudut, sehingga kita menjadi M dikali R pangkat 2 dikali dengan omega, di mana M kali R pangkat 2 ini adalah momen inersia dikali dengan omega, sehingga rumus dari momentum sudut adalah L adalah I dikali W, momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. Di sini dijelaskan L momentum sudut dalam satuan kilogram kali meter pangkat 2 per sekon. I adalah momen inersia dalam satuan kilogram kali meter pangkat 2, dan W adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Di sini momentum sudut itu merupakan besaran vektor, berarti memiliki arah ya. Yang kedua atau bagian B, hubungan momentum sudut dengan momen gaya. Analogi hubungan impuls dan momentum, maka hubungan momentum sudut dengan momen gaya dapat diperoleh dengan persamaan tau sama dengan turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Jadi di sini kalau kita bisa membaca, momen gaya sama dengan turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Nah, sekarang kita masuk bagian ketiga atau bagian C, hukum kekekalan momentum sudut. Di sini bila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tau sama dengan 0, maka berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu kalau untuk satu benda, rumusnya adalah L1 sama dengan L2. Berarti momentum sudut pada keadaan pertama sama dengan momentum sudut pada keadaan kedua. Di sini kita bisa menjabarkan rumus dari L1 itu sendiri seperti rumus yang di awal, I1 dikali W1. Artinya, momen inersia pada keadaan 1 dikali dengan kecepatan sudut keadaan 1 sama dengan I2 dikali dengan W2 atau kecepatan sudut keadaan 2. Nah, untuk dua benda, rumusnya menjadi ketika dia memiliki arah gerak searah jarum jam, dia itu memiliki rumus I dikali W1 ditambah I2 dikali W2 sama dengan dalam kurung I1 ditambah I2 dikali dengan omega. Nah, ketika dia berlawanan arah, rumusnya menjadi I1 dikali W1 dikurang I2 dikali W2 sama dengan, ini bisa berubah menjadi I1 ditambah I2 dalam kurung W omega 2. Di sini harusnya adalah minus ya. Dia berlawanan arah, jadi di sini adalah minus sama dengan tanda yang ini. Sekarang kita mau lihat penerapan dari hukum kekekalan momentum sudut di sini, yaitu pada gerak menggelinding. Penerapannya pada loncat indah, penari balet, dan kursi putar. Jadi kita bisa melihat penerapan hukum kekekalan momentum sudut pada peristiwa tersebut. Misalnya pada penari balet. Penari balet berputar perlahan saat membentangkan tangannya.
Ketika sang penari melipat tangannya di dada, kecepatan putarannya bertambah dan membentangkan kembali tangannya saat akan berhenti dari putaran. Pada kejadian ini berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum sudut saat membentangkan sama dengan momentum sudut saat melipat tangannya. Berarti L1 sama dengan L2 ya. Gerak mengelinding terjadi bila sebuah benda melakukan dua macam gerak bersamaan, yaitu gerak translasi dan gerak translasi dan gerak rotasi. Contoh gerak mengelinding itu sendiri bisa kita lihat di sini. Pada sebuah roda bekerja gaya sebesar F. F itu adalah gaya. Benda bergerak pada bidang kasar, jadi bidangnya kasar. Dalam hal ini ada dua jenis gerakan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Untuk gerak rotasi berlaku A sama dengan F gesek dikali R pangkat 2 per I, di mana A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon pangkat 2, F gesek adalah gaya gesekan dalam satuan Newton, kemudian R adalah jari-jari roda dalam satuan meter, kemudian I sendiri adalah momen kelembaman dalam satuan kilogram kali meter pangkat 2. Nah, untuk gerak translasinya, rumusnya menjadi A sama dengan F gaya dikurang dengan gaya gesek per M. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal dari hukum kekekalan momentum sudut. Soalnya berbunyi seperti ini. Suatu partikel bermassa 2,0 kg berotasi dengan kelajuan sudut 4,0 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikel tersebut adalah 1,0 meter. Momentum sudut partikel tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menerapkan rumus L sama dengan I dikali dengan omega, di mana L adalah momentum sudut partikel, I adalah momen inersia, dengan rumus M dikali R pangkat 2 dikali dengan omega atau kecepatan sudut. L sama dengan M kita ganti dengan ini, massa benda 2 dikali dengan R, jari-jari ya, jari-jari lintasan partikel tersebut 1, jadi 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 dikali dengan kecepatan. Kita lihat di sini, oh ya, ini kelajuan sudut. Ini kelajuan sudut sama dengan kecepatan sudut itu 4. Nah, L sama dengan 2 dikali 1 kali 1, 1 kali 1 sama dengan 1 dikali dengan 4. Di sini kalau kita mengalikan 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah 8 kg kali meter pangkat 2 per sekon. Jadi ini adalah jawaban dari soal yang pertama. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Bunyi soal yang kedua seperti ini. Sebuah komedi putar berdiameter 3 meter dengan momen inersia 120 kg kali meter pangkat 2 berotasi dengan kelajuan 0,5 putaran per sekon. 4 orang anak masing-masing bermassa 25 kg tiba-tiba melompat dan duduk di tepi komedi putar. Kecepatan sudut komedi putar sekarang adalah titik-titik. Jadi kita mau tahu berapa kecepatan sudut komedi putar ketika ada anak yang melompat dan duduk di tepi komedi putar tersebut. Nah, sekarang untuk menjawab soal ini kita bisa menerapkan rumus L1 sama dengan L2. L1 bisa kita ganti dengan I1 dikali W1 sama dengan omega 1 ya, maksud saya omega 1 sama dengan jumlah massa dikali dengan R pangkat 2 dikali dengan omega 2. I1 bisa kita ganti, di sini sudah jelas momen inersia 120 dikali dengan kecepatan benda. Kecepatan pada keadaan pertama itu adalah 0,5 sama dengan, untuk penjumlahannya, jadi ini ada sigma. Ini ada sigma ya, itu menandakan kalau sigma itu adalah penjumlahan dari massa. Sekarang kita bisa memasukkan 120 ditambah 4 dikali 25 tutup kurung.
Jadi 420 di sini adalah momen inersia, 4 di sini adalah 4 orang anak yang masing-masing memiliki massa 25 kg dikali dengan R pangkat 2. R pangkat 2 di sini kan dia punya diameter. Di sini dia bilang diameter 3 meter. Sedangkan di sini yang dicari adalah R pangkat 2. Untuk jari-jari itu sendiri memiliki rumus R sama dengan 1/2 dikali diameter. Berarti di sini kita bisa mencari jari-jarinya atau R, yaitu 1/2 dikali dengan 3 meter. Itu menghasilkan 1 kali 3 sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi ini adalah R-nya. R-nya adalah 1,5. Kita bisa menuliskan 1,5 pangkat 2 dikali dengan omega kedua. Karena ini yang mau kita cari ya. Nah, 120 dikali 0,5 sama dengan 60 sama dengan 120. Kita kerjakan dulu yang perkalian kemudian dijumlahkan. 120 ditambah 4 dikali 25 sama dengan 100. Itu kurung 1,5 dikali 1,5 ini pangkat 2 ya, sama dengan 2,25 dikali omega 2. 60 sama dengan 120 ditambah 100 sama dengan 220 dikali 2,25 dikali omega 2. 60 sama dengan 220 dikali 2,25 menghasilkan 495 omega 2. Berarti kecepatan sudut kedua sama dengan 60 dibagi dengan 495. Ini kita taruh di bawah ya. Hasilnya sama dengan omega 2 sama dengan 0,12 atau 0,12 dengan satuan radian per sekon. Jadi ini jawaban dari soal yang kedua. Jadi kecepatan sudut komedi putar sekarang adalah 0,12 radian per sekon. Demikianlah materi tentang hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.